Kekalahan yang diderita atas Irak sejatinya harus segera dilupakan, di mana para pemain kini harus fokus untuk menghadapi Guinea di babak playoff. Ya, bisa dibilang, ini adalah kesempatan terakhir skuad Garuda Muda untuk bisa membawa bendera Indonesia ke Olimpiade. Tentu saja, di balik kritik tajam yang disematkan publik, para pemain tetap butuh support, karena bagaimanapun perjuangan belum usai. Nah, di satu sisi, sikap respect rupanya juga ditunjukkan oleh para pemain Irak, yang tetap berdoa agar Indonesia bisa mengalahkan Guinea dan menjadi wakil keempat dari Asia yang berjuang di Paris, di mana hal itu disampaikan oleh salah satu pemain mereka, Ali Jassim. Gak cuma itu, dukungan moral rupanya juga hadir dari masyarakat Irak yang siap mensupport habis-habisan Indonesia agar bisa ikut menyusul ke Olimpiade. Timnas Indonesia masih mempunyai asa untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris. Seperti yang kita tahu, jika skuad Garuda akan bertarung habis-habisan melawan Guinea di laga playoff. Tentu saja di laga nanti, para pemain bisa saling mengevaluasi atas dua kekalahan melawan Uzbekistan dan juga Irak. Dan bagaimanapun, segala jenis kesalahan sekecil apapun gak boleh terjadi. Karena selama Piala Asia U23, berulang kali gawang Indonesia jebol atas kesalahan sendiri. Untuk itu, fokus benar-benar harus terjaga sampai peluit akhir dibunyikan, agar kekalahan menyakitkan bisa dihindari. Lebih lanjut, perjuangan timnas di playoff nanti tentunya nggak mudah, di mana Justin Hubner diketahui udah balik ke klubnya Cerezo Osaka karena di satu sisi ia pun juga udah kena akumulasi kartu kuning. Nah, PSSI sendiri kabarnya langsung bergerak cepat dengan mengirim surat ke Ipswich Town agar bersedia melepas Elkan Bagot untuk satu laga penting ini. Selain itu, Alfeandra Dewangga yang di Piala Asia U23 kemarin batal ikut lantaran operasi, kemungkinan besar juga akan dipanggil untuk laga ini. Jelas harapannya di sini adalah para pemain udah belajar dari kesalahan masing-masing. Gak ada lagi yang namanya one man show. Pokoknya semua harus bersatu sebagai unit jika ingin menjaga peluang lolos. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Jadi kayak kalian sudah habis-habisan. Satu, biar lagi kalian give up, jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo, come on. Sementara itu, respect dan dukungan juga disampaikan oleh punggawa timnas U23 Irak, Ali Jassim. Yap, Kang Jassim dalam konferensi pers usai laga kemarin menyampaikan doa dan harapannya agar timnas Indonesia bisa menang melawan Guinea. Hal itu dilakukan agar Asia ini bisa menatap Olimpiade dengan formasi lengkap yakni 4 tim. Sehingga di satu sisi, ini juga akan mengangkat derajat sepak bola Asia. أكيد يعني أنا حزنان على المنتخب الأندونيسي لأن كنت أتمنى يعني لو 4 فرق يتأهلون، المنتخب الأندونيسي من أفضل الفرق بالبطولة، وإن شاء الله عندهم مباراة ضد منتخب غينيا المنتخب الأفريقي، إن شاء الله يقدرون يحققون فوز ويتأهلون. Lebih lanjut, dukungan pun juga diberikan oleh publik Irak. Yap, meskipun di level senior dan junior mereka selalu menang atas Indonesia sejauh ini, namun publik Irak tetap percaya jika Indonesia punya prospek yang cerah dengan para pemain mudanya. Untuk itu, banyak dari mereka yang kompak dan siap menjadi pendukung Indonesia, serta mendoakan yang terbaik di laga versus Guinea nanti. Nah, melihat segala persiapan dan dukungan, tentu kita semua berharap Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Namun di satu sisi, kita juga perlu sedikit melihat gimana kekuatan Guinea U23 ini. Dilansir dari media Kompas, Guinea adalah tim peringkat keempat di turnamen Piala Afrika U23 2023.
yang mana tim ini kalah dari Mali di babak perebutan tempat ketiga. Oleh karena itu, Indonesia dan Guinea akan memperebutkan tiket terakhir untuk bisa lolos ke Olimpiade Paris sebagai sesama peringkat 4 di konfederasi masing-masing. Merujuk laman FIFA, peringkat Guinea masih berada di atas Indonesia dengan selisih 56 ranking, di mana Guinea berada di peringkat 76 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 134. Dan mungkin udah banyak narasi yang muncul kalau timnas Guinea U23 bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Sebab tim ini dilatih oleh Kaba Diawara yang juga menangani Guinea di level senior. FYI aja nih, Diawara sendiri merupakan mantan pemain Arsenal, Marseille, Paris Saint-Germain, dan beberapa klub Premier League dan Ligue 1 Prancis lainnya. Sehingga secara pengalaman ia udah katam lah, gitu kasarannya. Lebih lanjut, melihat dari kedalaman skuad, Guinea U23 sendiri memiliki banyak pemain abroad yang saat ini memperkuat sejumlah klub di luar negeri. Rujuk Transfermarkt, tercatat ada 20 pemain abroad di timnas Guinea U23. Dan dari jumlah 20 pemain abroad tadi, 16 diantaranya menjalani karir di Eropa dan Prancis, yang menjadi negara paling banyak dituju oleh pemain Guinea. Al Ghassime Bah adalah pemain yang perlu diwaspadai oleh Indonesia, sebab ia tampil cukup apik bersama Olympiakos B pada musim ini, di mana penyerang berusia 21 tahun tersebut tercatat udah mencetak 11 gol dan 2 assist dari 27 penampilan untuk klub asal Yunani tersebut di musim ini. Adapun bersama Guinea U23, Al Ghassime Bah telah mendulang 3 gol dari 9 laga. Tentu saja ini akan menjadi PR besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Maka dari itu, pemanggilan Elkan untuk mengisi posisi Justin Hubner dirasa emang sangat masuk akal. Karena ya secara keseluruhan, timnas Guinea U23 ini bahkan terbilang lebih kuat dari Uzbekistan atau bahkan Irak. Apalagi si penyerang tadi, pokoknya harus benar-benar diwaspadai. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya para pemain timnas Indonesia harus percaya dengan kekuatan sendiri. Mau Guinea diisi para pemain manapun, itu nggak masalah, asalkan semua pemain bisa bermain sesuai kapasitas dan nggak neko-neko. Harapan untuk menang itu pasti ada. Jadi buat kalian yang masih hujat sana hujat sini, ada baiknya ubah hujatan itu jadi kritikan yang membangun. Ingat, biar bagaimanapun, timnas U23 ini udah melebihi target dari PSSI loh, yakni 8 besar. Jadi perihal kita kalah di semifinal dan perebutan tempat ketiga, ya anggap aja berarti level Indonesia U23 ini masih di level segitu. Untuk itu, yuk sama-sama kita dukung, walaupun kadang jengkelin juga sih, kalahnya gara-gara main egois atau blunder-blunder gak jelas. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, intinya tetap semangat timnas Garuda Muda, semoga berhasil, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.